Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita lanjutkan kajian kita kitab Risalatul Mu'awanah yang pada kesempatan kali ini masih pada fasal tentang niat, melanjutkan yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Kita lanjutkan. Wa'lam, ketahuilah, annahu la yasluhu taqarrubu ilallahi illa bima syara'ahu ala lisani rasulihi minal faraidi wan nawafil. Ini yang kemarin ya. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, yang terbaik adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Dengan kata lain, yang paling baik taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah itu ya dengan amalan fardu, amalan sunnah itu. Nah, selain itu bagaimana? Nah, waqad tu'athirun niyatu shadiqatu fil amril mubah. Akan tetapi ada hal-hal yang sifatnya kadang-kadang mubah, tapi akhirnya bisa berefek pada menjadi amal baik, menjadi amal bahkan menjadi fardu atau bahkan menjadi sunnah. Padahal sejatinya itu adalah hal yang mubah. Fayasiru qurbatan min haitsu innalil wasail hukmal maqasid. Nah, maka akan menjadi hal yang mubah tadi akan menjadi dihukumi sebagaimana hukumnya maksud dari amalannya itu. Jadi wasail itu perantara, itu dihukumi seperti hukumnya maksud tersebut. Contohnya gini, makan itu adalah perantara, tapi kuat ibadah itu adalah maksudnya. Jadi sebenarnya kalau tanpa makan, maka dia tidak akan kuat untuk ibadah. Maka makan itu dihukumi sebagaimana hukumnya ibadah. Nah itu maksudnya lil wasail hukmul maqasid. Nah, jadi wasail itu termasuk wasilah-wasilah perantara-perantara itu hukumnya sama dengan maqasidnya. Nah gitu. Contohnya di sini dicontohkan. Kaman yanwi sebagaimana orang yanwiya yang berniat siapa man biaklihi, karena makan itu dia niatkan at-taqawi ala ta'atillah, diniatkan untuk memperkuat badan jasmaninya untuk ketaatan kepada Allah. Maka ini menjadi bagian dari taqarrub. Maka hukum makan akan mengikuti niatnya, karena niatnya untuk taqarrub kepada Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau seandainya diniatkan untuk yang jahat, contohnya mau malak atau mau begal, ini tapi lapar. Nah, ini kalau nggak kuat, kalau nggak makan ini nggak bisa begal gitu. Akhirnya makan dulu. Lah makan ini sama hukumnya dengan begal itu, nah gitu. Jadi itu. Nah, contoh yang lanjutnya adalah wa bi ityanihi ahlahu at-tasabbubu fi husuli waladin ya'budullaha. Nah, atau dengan orang mendatangi istrinya, maksudnya bergaul dengan istrinya, itu kan mubah-mubah saja. Tapi diniatkan untuk mendapatkan anak yang baik, anak yang soleh yang nantinya bisa untuk beribadah kepada Allah, itu juga bagian dari taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Meskipun nah, kalau itu hukumnya kalau itu kan bukan untuk anak, tapi karena
Apa? Iya, suami juga. Maksudnya gini, dalam hadis disebutkan, apakah mendatangi istrinya itu bagian dari pahala, wahai Rasulullah? Iya. Kenapa disebut pahala? Sesuatu yang kalau dibiarkan itu menjadi hal yang haram atau bahkan terjerumus pada keharaman, maka ketika ditempatkan pada tempat yang mestinya, itu adalah menjadi hal yang berpahala. Artinya apa? Kalau dibiarkan itu bisa zina, maka ketika ditempatkan pada tempat yang semestinya, itu juga berpahala. Maka itu ibadah gitu ya. Itu ibadah juga termasuk. Kemudian wa yustaratu, dan disyaratkan lisidqin niyati, untuk ketulusan niat. Jadi niat itu ada syaratnya antara tulus dan enggak. Bukan hanya segera niat aja, saya niat terus, yang penting pahala, dapat pahalanya niat terus. Kan pahala niat, iya, tapi dilihat-lihat, ini ada niat yang tulus, ada niat yang abal-abal. Nah, modus, ya. Apa itu? Ayyakuna biha al-amalu. Hendaknya niat itu harus disertai dengan amal, perbuatan. Nah ini baru. Jadi bukan hanya PHP ya, pemberian harapan palsu. Oh saya udah niat, tapi nggak jadi. Cuma niat aja, gitu. Jadi beralasan untuk tidak jadi gitu. Sama halnya dengan insya Allah. Nanti datang ya, insya Allah. Padahal niatnya nggak mau datang. Cuman karena nggak enak ya, insya Allah aja gitu lah. Itu karena niatnya kalau nggak tulus, berarti bisa diketahui dengan tidak ada amalan atau perbuatan yang mengarah pada kesana. Berarti nggak ada kesungguhan itu mas. Nah, faman yatlubul ilma mathalan, seperti orang yang menuntut ilmu contohnya. Wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi ayya'mala wa yu'allima. Kemudian dia berniat ketika mendapatkan ilmu nanti dia akan mengamalkan ilmunya atau dia mau mengajar. Saya belajar, nanti kalau saya udah pinter, saya amalkan ilmu saya dan saya akan mengajar, mau jadi guru atau mau pokoknya mengajarkan ilmunya. Nah, fa illam yaf'al dzalika inda tamukuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqah. Nah, kalau yang seperti ini, fa illam yaf'al, lalu kalau dia sudah mendapatkan ilmu, sudah belajar, tapi dia tidak melakukan apa yang sudah diniatkan di awal, inda tamakuni minhu faniyatuhu ghairu shadiqah, maka ini sudah dipastikan niatnya adalah niat palsu. Nah, jadi itu. Kenapa? Niat harus ada action. Jadi harus ada aksi. Ya, harus ada aksi ya. Nah, itu. Wa kaman yatlubud dunya, sebagaimana orang yang juga mencari keduniaan. Wa yaz'umu annahu innama yatlubuha li ajlil istighna 'anin nas. Nah, dia niatkan ketika mencari rezeki ini, bekerja ini, niatnya adalah li ajlil istighna 'anin nas, biar tidak meminta-minta kepada orang lain, biar tidak merepotkan orang lain. Wa tasadduqu 'alal muhtajin, dan punya niat yang tulus apa? Kalau saya kaya nanti saya akan bantu orang-orang miskin yang ada di sekitar saya, seperti itu. Nah, wasilatul aqrabin, kemudian kalau saya kaya nanti saya akan silaturahim ke saudara-saudara yang selama ini, yang jauh-jauh, yang selama ini tidak bisa saya silaturahim kepadanya. Nah, yang seperti ini bagaimana? Fa illam yaf'al dzalika indal qudrati 'alaihi fala athara li niyatihi. Maka orang yang seperti ini, kalau sudah dapat rezeki, kok sudah mempunyai uang banyak, ternyata tidak dilakukan apa yang di awal diniatkan, maka ini niatnya nggak ada efeknya sama sekali, alias muspro. Apa muspro itu ya? Sia-sia, ya sia-sia. Nah itu. Jadi itu nggak tahu kalau malaikat apa dihapus lagi kan mungkin ya. Ini bohong, ini dihapus lagi kalau ini kan niat dapat 1 pahala ditulis. Nah, kalau nggak pakai action, nggak ada aksinya, maka ini berarti niatnya nggak tulus gitu. Nah, jadi syarat dari niat yang bagus adalah ada aksi. Nah, terlepas dari nanti tercapai atau tidak perbuatan ini, maka itu urusannya lain. Contohnya sudah punya niat ketika tadi mencari rezeki, tujuannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Tapi begitu mendapat rezeki banyak, sebelum membantu
ternyata sudah pada kaya semua gitu, contohnya nggak ada yang mau disodakoin, atau ternyata Allah berkehendak lain, nah itu juga udah urusan beda lagi seperti itu. Yang penting ada aksi untuk ke sana, ada niatan untuk mengerjakan itu. Nah itu. Ya. Kemudian wan niyatu la tu'athiru fil ma'asi syai'an. Niat itu, niat yang baik itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kemaksiatan. Jadi maksiat nggak bisa niatnya baik. Nih. Kama anna tadhiru la athara lahu fi najasil aini. Sebagaimana untuk bersuci itu nggak ada efeknya dan nggak bisa digunakan untuk mensucikan sesuatu yang memang benar-benar najis. Contohnya apa? Daging babi contohnya, mau dicuci bersih kayak apa, ataupun daging babi itu disembelih dengan syar'i, pakai bismillah, bukan hanya bismillah al-baqarah kalau perlu. Tetap aja itu kan najisnya ain, dia sudah najis ya nggak bisa. Mau niatnya baik, ini saya niatnya baik loh, ini kan gemuk nih, saya sembelih dengan bismillah, nanti ini saya akan hadiahkan buat orang-orang yang sedang lapar gitu. Niatnya baik tapi nggak bisa. Kenapa? Karena itu secara aininya, secara zatnya sudah memang najis dan sudah kotor gitu, nggak bisa. Itu faman wafaqa insanan, ini contohnya. Maka orang yang wafaqa insanan, dia sepakat dengan seseorang yang lain atau setujulah ala ghibati muslimin, ala ghibati muslimin, untuk menghibah seorang muslim yang lain. Jadi sepakat. Ada orang ngajakin ghibah, ayo ghibah, nggak apa-apa, ghibah. Wadda'a annahu yaqsidu bidzalika idkhalus surur ala qalbihi. Nah, kemudian dia beranggapan dengan ikut ghibah ini, ngerasani atau apa? Ngerasani itu apa? Ghibah itu ngerasani. Ya, gosip ya, pokoknya ngomongin kejelekan orang lain. Tapi dia maksudnya bagus. Tapi saya maksudnya bagus. Saya ikut-ikutan itu idkhalus surur ala qalbihi, biar teman saya ini seneng. Nah, nyenengin orang lain. Nyenengin orang lain itu kan baik. Tapi kalau bukan pada tempatnya juga sama aja. Contohnya tadi, temen ini ngajakin ghibah, ngajakin ngomongin kejelekan orang lain. Karena nggak enak, ya udah saya temenin. Akhirnya ditemenin ghibah. Kenapa? Karena nggak enak nyenengin orang ini, biar ini kasihan dia ghibah sendirian gitu. Ghibah sendirian nggak ada temannya, ditemenin akhirnya. Karena apa? Idkhalus surur fi qalbihi. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukumnya? Fahuwa ahadul mughtabaini. Maka orang yang seperti ini sudah bagian dari orang yang masuk di lingkaran ghibah, sama dengan orang yang ghibah gitu. Jadi nggak bisa kejelekan kok diniatkan untuk kebaikan, nggak bisa. Nah gitu ya. Waman sakata 'anil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Sebagaimana orang yang diam untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, diam saja. Wadda'a annahu nawa bisukutihi at-tawaqi an kasril qalbil mubashir. Nah, kemudian dia beranggapan ada kemungkaran di sampingnya, diem aja. Kenapa? Saya takut kalau saya cegah ini dia sakit hati. Nah, ini dia takut kasril qalb. Kasril qalb itu hatinya pecah atau sakit hati lah gitu ya. Fahuwa syarikuhu fil itsmi. Maka orang yang seperti ini adalah syarikuhu, sama aja berkongsi, berkoalisi untuk berbuat suatu dosa. Jadi sama hukumnya seperti itu. Nah, dan wa idza ta'allaqatin niyatu al-khabithah, apabila niat yang buruk itu berkaitan bil amali thayyibi, dengan amal yang baik, afsadathu, maka niat buruk itu akan menjadikan rusaknya amal yang baik tadi. Nah, wasayyarathu khabithan, maka niat tadi akan menjadikan amalnya juga menjadi buruk. Jadi ini kebalikannya. Niat buruk bisa merusak perbuatan yang baik. Tapi kebalikannya, perbuatan baik, maksudnya apa? Niat yang baik nggak bisa juga digunakan untuk perbuatan yang buruk. Jadi gitu ya. Kenapa? Amalnya baik, tapi untuk keburukan, maka itu juga
hasilnya akan keburukan. Ini dicontohkan kaman ya'malu, sebagaimana orang yang berbuah atau beramal as-solihati, kebaikan, wayanwi, dan niat siapa man bidzalika, dengan solihat, tahsilul mali wal jahi, untuk mendapatkan harta maupun kedudukan. Berbuat baik, membantu, tapi tujuannya lain. Tujuannya untuk mendapat harta, dapat kedudukan, dapat pangkat. Ini juga jatuhnya beda lagi. Sama dengan sholat tapi niatnya beda, itu juga sama. Nah, termasuk juga kayak menyampaikan kayak gini ya, atau jadi imam gitu. Imam tujuannya duniawi lah, itu sudah itu nanti jatuhnya adalah ithmun juga, khabith juga, buruk kembali. Jadi buruk, meskipun apapun yang dilakukan kalau niatnya nggak bagus, ini sudah menjadi keburukan seperti itu. Meskipun perbuatannya benar-benar baik, iya, sholat, ngaji, semuanya baik, tapi kalau niat dari awalnya buruk, maka semuanya itu tidak akan berarti baik dan akan justru menjadi keburukan. Nah, maka nasihatnya fajtahid, maka harus bersungguh-sungguhnya. Ya akhi, wahai saudaraku, antakuna niyatuka, hendaknya ada niat kamu itu fi ta'atika, dalam ketaatanmu itu, maksuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala, hanya terbatas untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Ini wanwi, dan niatkanlah bima tata'atahu minal mubahat, terhadap apa yang hal-hal yang mubah yang engkau alami, yang engkau lakukan, al-isti'anata ala ta'atillahi ta'ala, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Hal yang mubah, kalau kita niatkan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, semuanya akan bernilai ibadah. Makanya sebenarnya seorang muslim itu nggak akan kehabisan untuk melakukan kebaikan. Apa yang dilakukannya semuanya bernilai kebaikan, asalkan semua diniatkan baik, gitu ya. Makan ibadah, tidur pun ibadah, kan gitu ya. Tidur semuanya ibadah. Cuman kalau ibadahnya kebanyakan, ya, tidurnya kebanyakan maksudnya. Kalau tidurnya kebanyakan, ini juga sampai nggak sholat, lah itu juga nanti melanggar juga gitu. Tapi intinya adalah hal-hal yang mubah yang kita lakukan, niatkan untuk kebaikan, jangan sia-siakan. Kenapa? Karena itu yang tadi bagian dari wasail tadi. Kalau kita niatkan untuk kebaikan, semuanya akan bernilai kebaikan. Nah, wa'alam, dan ketahuilah annahu yatasawwaru ayyajma'a fil amalil wahid niyatun katsirah. Ayyajma'a fil amalil wahid niyatin katsiratin. Ketahuilah bahwasanya sebenarnya dalam berbuat amal yang satu itu bisa mengumpulkan untuk niat yang banyak. Jadi bisa kita berbuat satu, tapi niat kita banyak. Itu banyak. Kalau seperti itu bagaimana? Nanti juga akan berpahala banyak. Nah, sebagaimana maksudnya. Di sini dicontohkan. Wa yakunu lil 'amili likulli niyatin thawabun tammun. Dan bagi orang yang mengerjakan perbuatan yang seperti ini, pada setiap niat yang dia niatkan itu ada thawabun tamun, ada pahala yang sempurna. Contohnya, mithaluhu minat ta'ati. Contohnya dari hal ketaatan adalah ayyanwiya, berniat seseorang biqiraatil Qur'ani, dengan membaca Al-Qur'an. Untuk apa? Munajatallahi ta'ala, untuk bermunajat kepada Allah. Baca Quran tujuannya munajat kepada Allah. Munajat itu memohon, bertawasul dengan Al-Quran ini biar diijabah doanya atau yang lainnya, biar dikabulkan hajatnya, bermunajat. Nah, fa innal qari'a munajin rabbahu, maka orang yang membaca Al-Quran ini adalah orang yang bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian di sisi lain, wayanwi istikhrajal ulumi minal Qur'ani, dan dia di samping itu juga dia niat untuk mengeluarkan kandungan ilmu yang ada dalam ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Fa innahu ma'danuha, karena itu adalah bagian dari kandungan
kandungan kebaikan yang terkandung dalam Al-Qur'an. Itu dua. Wa yanwi naf'al mustami'ina wasami'in. Kemudian niat lagi, saya niatkan baca Quran ini biar orang-orang yang mendengarkan bacaan saya mendapatkan rahmat dari Allah. Tuh, sudah 3 niatnya. Nah, ila ghairi dzalika minan niyati shalihah al-hasanah. Sampai dengan yang lainnya dari niat-niat soleh yang lainnya. Contohnya diniatkan lagi. Kemudian saya hadiahkan ini niat bacaan saya untuk ahli kubur, udah beberapa niat. Kemudian saya niatkan lagi ini apa lagi? Pokoknya niatnya kebaikan, maka dia akan mendapatkan thawabun tamun, akan mendapatkan pahala yang sempurna pada setiap niat-niatnya itu. Nah, wa mithaluhu minal mubahat, contohnya dari hal yang mubah. Nah, ayyanuya, niat saya paman bil akli dengan makan imtithala amri rabbika fi qaulihi ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah Ta'ala yang dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang halal dan baik dari apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian. Saya makan karena menjalankan perintah Allah ini. Nah, itu kan mubah, makan itu mubah. Tapi saya makan ini menjalankan perintah Allah ini. Nah, itu. Maka itu menjadi taqarrub. Wa tanwi bihi at-taqawwi ala ta'atillah ta'ala. Itu yang pertama. Tadi menjalankan ayat. Yang kedua, berniat untuk biar kuat untuk ibadah atau ketaatan kepada Allah. Makan biar nanti tarawihnya kuat, ngegas terus. Nah, gitu. Nah, itu sudah niat 2, kayak gitu. Nah, kemudian watanwi at-tasabbuba fi istikhraji syukri minka li rabbika idh yaqulu subhanahu kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Kemudian diniatkan lagi, saya seperti ini, saya makan ini adalah sebab dari biar saya bisa menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, kulu mir rizki rabbikum, makanlah dari rizki yang didatangkan, yang diberikan oleh Tuhanmu. Washkurulah, dan bersyukurlah atas rizki tersebut. Sudah berapa ini niatnya? Sudah banyak sekali. Fakis, kemudian kiaskan, samakan, cari hal-hal yang lain yang semuanya ada kesamaannya. Ala hadzainil mitsalain, sebagaimana 2 contoh di atas, ma'adahuma minat ta'ati wal mubahat, sebagaimana hal-hal yang sifatnya taat maupun hal-hal yang sifatnya mubah. Wastakthir min salihin niyati juhdaka, dan perbanyak dari dari niat-niat baik ini dalam amal-amalmu. Perbanyak niat-niat baik itu. Nah, ini. Nah, kemudian summa innan niyata, kemudian sesungguhnya niat itu tutlaku wa yuradu biha ahadu maknayain. Niat itu ditujukan untuk 2 makna sebenarnya. Al-awwalu, yang pertama, innan niyata, sesungguhnya niat, ibaratun an gharadika alladhi hamalaka 'alal azmi wal 'amali wal qawli. Niat itu ibarat tentang tujuan kamu yang akan membawa kamu kepada perbuatan dan ucapan kamu itu. Jadi niat itu sebenarnya bisa diartikan tujuan yang akan membawa kita pada perbuatan dan ucapan. Inilah yang namanya niat yang menjadi tujuan. Jadi tujuan. Akhirnya apa? Contohnya, kita kalau nggak punya niat, biasanya kita nggak akan, contohnya mau pergi, nggak punya niat ya nggak akan ada tujuan. Tapi punya niat, saya mau ke mana? Ke Seoul contohnya. Berarti dia sudah, saya niat mau ke Seoul. Ya, berarti niat itu yang akan menyampaikan. Itu niat adalah tujuan. Ini arti pertama ya. Nah, wa takunun niyatu bihadzal i'tibar fil aktsar khairon minal amali in kana khairon. Nah, kalau seperti ini, kalau niat itu diartikan yang seperti ini, yaitu tujuan, maka dalam banyak hal niat yang seperti ini lebih baik daripada perbuatan. Nah, in kana khairon, apabila itu adalah sifatnya baik. In kana khairon wa syarron minhu in kana syarron.
Akan tetapi niat yang seperti ini bisa jadi lebih buruk dari amalnya kalau memang itu adalah niatnya buruk. Ya gitu. Jadi niatnya aja sudah lebih buruk daripada amalnya kalau memang itu buruk. Nah, sebaliknya, kalau itu kebaikan, niatnya saja sudah lebih baik daripada perbuatannya itu. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah pernah menyampaikan dalam sabdanya, niyatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ini dalam artian kalau niat itu adalah bagian dari tujuan tadi ya. Berarti niatnya itu sudah lebih baik. Kenapa? Karena dia sudah mempunyai tujuan yang baik. Nah gitu. Nah, fanzur kaifa khassal mu'minu bidzikri. Nah, maka lihatlah bagaimana seorang mukmin itu diberikan keistimewaan yang sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, itu. Nah, maka sebagaimana yang disebutkan kalau niat tapi belum dilakukan itu kan sudah berpahala. Itu menunjukkan bahwasanya itu kebaikan dari sebuah niat itu. Nah, kemudian wal ma'na tsani, makna yang kedua, tadi makna pertama adalah niat sebagai tujuan. Kemudian yang kedua, innan niyata ibaratun an qasdika fi ala syai'i wa azmaka alaihi. Niat itu diibaratkan sebagai qasdun, itu adalah kesengajaan, menyengaja sesuatu untuk mengerjakan sesuatu. Wa azmuka alaihi, cuman sebagai sekedar harapan. Nah, niat itu sekedar harapan. Kalau yang tadi itu sebagai tujuan. Kalau ini hanya sekedar keinginan, baru keinginan saja. Kalau yang tadi sudah tujuan. Kalau sudah tujuan itu biasanya mau nggak mau akan dilakukan. Tapi kalau hanya keinginan kadang-kadang masih ngambang gitu ya. Belum sepenuhnya. Wa hadhihi niyatu la takunu illa khairan minal amali. Walakin la yakhlul insanu inda azmihi ala fi'li syai'in min ahadi thalathati halatin. Nah ini. Hadhihi niyyah la takunu illa khairan minal amali. Yang niat yang seperti ini tidak ada lagi kecuali ini adalah kebaikan. Walakin la yakhlul insan inda azmi ala fi'li syai'in min ahadi thalathi halatin. Tapi orang yang mengerjakan, yang melakukan niat seperti ini ada 3 hal biasanya. Yang pertama, ayya'zama wa ya'mala. Dia berkeinginan dan mengamalkan. Niat bukan hanya sekedar keinginan, tapi dia juga akhirnya diwujudkan dengan amalnya. Ada yang kedua, ayya'zama wa la ya'mal ma'al qudrati 'alal amal. Nah ini. Yang kedua, dia tadinya ingin tapi wala ya'mal, tapi tidak diamalkan, tapi tidak dilakukan. Ma'al qudrati 'alal amal, padahal dia mampu gitu. Contohnya ini yang sekedar keinginan tadi, niat hanya sekedar keinginan. Saya tidur dulu pagi tidur. Saya nanti bangun jam 10 mau sholat duha contohnya. Nah ini kan niat azam. Tapi dia bukan tujuannya untuk sholat duha, cuma hanya keinginan saja. Nah yang pertama diamalin, yang kedua ternyata pas bangun, aduh capek semuanya, akhirnya nggak jadi sholat duha. Nah seperti ini bagaimana? Wa hukmu hadhil halati wallati qablaha qad ata mubayyinan fima ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha katabal hasanati wassayyi'at. Nah, orang-orang yang seperti ini bagaimana hukumnya? Ini sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas dari Rasulullah. Sesungguhnya Allah sudah mencatat kebaikan dan keburukan seseorang. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi, kemudian dijelaskan lagi dengan ucapan sabda Rasulullah, faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berkeinginan dengan kebaikan untuk kebaikan falam ya'malha, dan tidak mengerjakannya, kataballahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Itu hanya niat saja, ternyata tidak dilakukan tadi. Nah, fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Kemudian dia berniat
punya keinginan yang baik, tapi dia mengerjakannya, maka kata bahwa Allah mencatat baginya asyra hasanatan 10 kebaikan ila sab'i mi'ati dhifin sampai 700 kali lipat, ila ad'afin katsira sampai berlipat-lipat ganda. Nah ini. Wa in hamma bisayyi'atin, akan tetapi kebalikannya, bila dia berkeinginan untuk keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak sampai mengamalkan, tidak sampai berbuat, maka kata bahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah mencatat baginya 1 kebaikan. Kenapa? Karena dia niatnya buruk tapi tidak dilakukan, maka dicatat 1. Fa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Nah, kalau dia niat keburukan tapi dilakukan, maka baru di situ Allah catat sebuah keburukan 1. Nah itu. Jadi itulah fungsinya niat, dan betapa pentingnya peran niat dalam kehidupan kita. Termasuk di sini adalah yang akan menentukan amal seseorang ini nilainya ibadah atau bukan adalah niat itu. Makanya dari Imam Syafi'i mengatakan yufarriqu bainal adah wal ibadat. Niat itu bisa membedakan antara mana yang adat kebiasaan, wal ibadat, dan mana yang ibadah. Makan itu kebiasaan kita. Orang biasa makan kan tiap hari, dari kecil kita makan. Itu kebiasaan. Tapi dengan niat itu bisa membedakan, oh karena niatnya baik maka dia inilah ibadah buatnya, bukan hanya sekedar adat atau kebiasaan dari kecilnya. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.